Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun keadaan pada saat ini kita masih mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring dalam jaringan atau sistem PJJ atau jarak jauh. Nah, adik-adik semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang K3 yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Apa saja yang akan kita pelajari di K3? Di antaranya yaitu ada pengertian K3, dasar hukum K3, tujuan K3, dan ruang lingkup K3. Mari kita simak materi berikut ini dengan seksama. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Yang pertama adalah pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga dapat ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah aspek filosofi. Dari aspek filosofi, K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan dari aspek ilmu, K3 diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga ditinjau dari aspek praktis atau teknologi. K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum dalam penerapan K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di mana di dalam undang-undang ini mencakup tentang tempat di mana dilakukan bekerja bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang berada di sana, dan adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 yang ini setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P3K3. Nah, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 ini berisi tentang tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih, dan tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, itulah beberapa dasar hukum penerapan K3. Nah, selanjutnya adalah lambang K3. Bentuk lambang K3 berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang memiliki makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Sedangkan roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih sebagai dasar yang bersih dan suci, dan 11 gigi roda yang memiliki makna 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
Kemudian yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itulah 3 tujuan utama penerapan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Nah, kemudian aspek perlindungannya meliputi tenaga kerja, baik dari semua jenis dan jenjang keahlian. Kemudian yang kedua meliputi peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang ketiga terkait dengan faktor lingkungan, baik fisik, biologi, kimia maupun sosial. Dan yang keempat mencakup aspek perlindungan dalam proses produksi. Yang kelima tentang karakteristik dan sifat pekerjaan, dan yang terakhir tentang teknologi dan metodologi kerjanya. Nah, itulah ada 6 aspek perlindungan dalam ruang lingkup K3. Kemudian penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari suatu kegiatan. Jadi dari awal mereka bekerja, dari perencanaannya sampai dengan hasil yang didapatkan harus memperhatikan K3. Dan selanjutnya adalah semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dalam keselamatan kerja. Nah, itulah ruang lingkup penerapan K3. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau memperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam pengertian lain, PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang visual atau man-made disease. Nah, kemudian terdapat beberapa penyebab PAK atau penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Penyebab yang pertama adalah biologi, yaitu terkait dengan bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah faktor kimia. Hal ini terkait dengan bahan beracun dan berbahaya atau bahan B3 dan radioaktif. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor fisik, terkait dengan tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya yang berlebihan. Dan yang keempat, faktor ergonomik atau fisiologi yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, faktor psikologi seperti stres, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan. Nah, itulah beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Selanjutnya ada setelah memahami materi yang telah disampaikan, bagaimanakah upaya